Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat jurnal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya Get Up Baby. Oke, sebelum kita membuat jurnal, tentunya saya akan memberikan penjelasan dulu sedikit mengenai apa itu jurnal ya. Jurnal ini sering sekali kita dengarkan di dunia akuntansi. Tapi masa sih kita akan membuat jurnal sementara kita sendiri gak tahu apa itu jurnal ya. Nah, saya akan bantu dengan slide untuk mempermudah teman-teman untuk belajar mengenai jurnal ya. Nah, jurnal itu apa? Nah, jurnal itu dalam akuntansi itu adalah catatan. Ya, jadi kalau ada yang bilang, tolong dong ini di jurnal, itu artinya dicatat. Karena jurnal artinya mencatat, tapi tidak hanya sebatas mencatat seperti yang kita lakukan sehari-hari mencatat gitu ya. Tapi mencatat di sini adalah mencatat atau catatan sistematis gitulah. Jadi jurnal itu adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai dengan jumlahnya masing-masing dan referensinya. Oke, saya harus mengurai kalimat ini supaya teman-teman bisa lebih memahaminya ya. Nah, jurnal ini adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan. Artinya, jurnal ini adalah catatan yang akan kita buat secara sistematis. Artinya berurutan dari mulai transaksi pertama sampai sampai dengan transaksi-transaksi selanjutnya. Kemudian kronologis. Kalau bicara kronologis itu apa sih? Ya, kronologis itu kan kejadian-kejadian sesuai dengan urutannya. Jadi gini, kalau kita melakukan transaksi ya, di perusahaan itu kan melakukan transaksi, lalu kita mencatat, maka kita akan mencatat sesuai dengan kronologisnya. Oh my god, nih ini suara teman saya nih. Nah, oke, alhamdulillah. Kalau syuting malam seperti inilah, ada teman toket. Sekali lagi ya, jadi di akuntansi itu mencatat transaksi sesuai dengan kejadian atau kronologisnya ya. Misalkan transaksi itu hari ini, maka kita catat hari ini juga. Atau transaksinya 2 hari yang lalu ya, kita catat 2 hari yang lalu juga, begitu ya. Tapi nggak seperti itu juga sih. Kadang kan kita mencatat itu nggak setiap hari kita catat, nggak. Kadang transaksi-transaksi yang kemarin dan kemarinnya lagi itu dicatatnya hari ini sekaligus. Boleh nggak sih secara akuntansi? Boleh nggak? Ya boleh lah, karena yang penting dicatat kronologisnya. Artinya kayak gini, transaksi yang kemarin, misalkan kemarin tanggal 2, sekarang tanggal 3. Kita nyatatnya tanggal 3, maka di buku transaksi atau di buku jurnal mencatat transaksi yang kemarin di buku kita ini sekarang ini tanggalnya adalah tanggal kemarin, jangan tanggal sekarang, karena menunjukkan kronologis transaksi hari kemarin. Begitu ya, jangan kayak gini, transaksi kemarin karena sekarang mencatat maka di buku jurnal mencatatnya adalah tanggal sekarang, itu salah ya. Jadi harus kronologis tanggal kemarin, itu jurnal. Selain itu, dalam mencatat jurnal harus menyebutkan rekening yang didebit dan yang dikredit. Rekening itu adalah perkiraan atau akun ya, seperti yang telah saya buat atau saya jelaskan di video sebelumnya. Anda mungkin bisa cek di atas di sini atau di sini gitu ya, cara membuat akun dan nomor akun, nah ataupun rekening. Nah di sana telah saya bahas. Nah sekarang teman-teman ceritanya sudah paham, maka saya akan melanjutkan ya.
Jadi kayak gini ya, jurnal itu akan mencatat yang di debit ini rekening apa namanya, yang di kredit ini rekening apa namanya. Karena setiap kali membuat jurnal harus ada di debit dan harus ada di kredit, minimal 2 akun. Satu transaksi dicatat 2 akun, satu di debit, satu di kredit, minimal 2 akun ya. Ataupun di kreditnya 2, di debitnya 1 bisa, atau di debitnya 2, di kreditnya 2 juga bisa. Yang penting tidak boleh dicatat hanya satu sisi, misalkan sisi debit atau sisi kredit saja. Tidak bisa seperti itu, karena sistem akuntansi yang baik itu adalah mencatat double entry, 2 kali entry sebelah debit dan entry sebelah kredit. Teman-teman masih ingat apa itu debit? Debit itu artinya kiri, kredit itu artinya kanan. Jadi satu transaksi dicatat sebelah kiri dan sebelah kanan, begitu. Kemudian di jurnal juga harus disertai juga dengan jumlahnya masing-masing. Jadi di kreditnya berapa, di kreditnya berapa, harus dicatat angkanya dan harus balance. Ataupun di kirinya ada 2, di kanannya hanya 1, ketika dijumlahkan harus sama, harus balance. Itu artinya jurnal dan ada referensinya atau keterangannya, begitu. Oke, paham? Jurnal seperti itu ya. Ada kronologisnya, berarti ada tanggalnya, kemudian ada akunnya, sebutkan akunnya apa, rekeningnya apa, yang di debit apa, yang di kredit apa, kemudian nilainya berapa, di kredit berapa, di debit berapa. Seperti itu namanya jurnal. Oke, supaya tidak bertele-tele, saya langsung lanjutkan materinya. Apa sih fungsi dari jurnal ini? Gitu ya. Ada 3 fungsi ya, teman-teman. Yang pertama, fungsi analisis. Ini menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing. Gitu ya. Menganalisis. Ada transaksi, kemudian akan kita catat. Kan kita menganalisis nih, apa yang harus saya catat di debit, lalu apa yang harus saya catat di kredit. Kita gak bisa asal-asalan dong, mana debit mana kredit, gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih pusing atau belum tahu, maka teman-teman bisa tonton video di atas ini. Klik aja ya. Nah, di situ ada videonya. Tapi kalau teman-teman sudah belajar video yang kemarin atau yang sebelumnya, insya Allah akan lebih mudah untuk membuat jurnal yang mencatat mana yang di debit, mana yang di kredit, begitu ya. Itu fungsi analisis. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Kalau fungsi pencatatan artinya setelah dianalisis langsung saja catat ke bukunya, baik itu buku manual maupun buku digital gitu ya, atau di komputer. Kemudian yang ketiga, fungsi historis, artinya mencatat aktivitas perusahaan ini secara kronologis. Jadi akan tercatat seluruh kegiatan perusahaan ya, dan setiap hari akan terekam, sehingga kalau kita ingin mengecek apa aja sih yang dilakukan perusahaan hari ini, misal, maka kita bisa melihat seluruh jurnal yang telah dibuat. Demikian jurnal. Oke. Nah, bentuknya seperti apa sih jurnal? Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini bahwa bentuk jurnal itu bisa kita buat simpel, bisa juga kita buat agak sedikit jelimet, ada variasinya, itu boleh-boleh saja. Yang penting ada unsur sesuai dengan definisi jurnal tadi ya. Yang pertama ada tanggalnya, kan fungsi kronologisnya, kemudian ada kolom rekening atau perkiraan atau akun, itu nama lainnya ya, sama aja. Kemudian ada referensi, kemudian ada debit dan ada kredit, minimal ada itu gitu ya. Tambahannya bukan maksimalnya ya pokoknya kalau mau dilengkapi silakan, ada kolom keterangan, kemudian tanggalnya juga bisa dibagi antara bulan dengan harinya, seperti itu. Silakan saja. Oke, sekarang kita akan buat kasusnya. Kita akan belajar untuk membuat jurnalnya. Oke, mulai ya.
Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Raka menyetorkan uang ke PD Prakasa sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Oke, teman-teman sekarang analisis dulu ya. Langkah awal analisis dulu. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita analisis? Di sini ada transaksi setoran modal awal. Maka analisis kita adalah pertama, kas bertambah. Kenapa kas bertambah? Karena versi perusahaan ada tambahan uang kas masuk dari pemodal sebesar 500 juta. Jadi buat perusahaan kasnya bertambah. Kalau buat pemodal sih kasnya berkurang kan dikasih perusahaan. Tapi kan posisi kita bukan di pemodal ya teman-teman. Posisi kita adalah di perusahaan. Jadi saat ini perusahaan nambah uangnya sebesar 500 juta. Di sisi lain perusahaan juga ada tambahan modal 500 juta ya. Karena double entry, maka teman-teman harus mencatat tidak satu, harus minimal dua, karena harus ada unsur yang di debit dan yang di kredit. Untuk yang pernah belajar bersama dasar akuntansi di video sebelumnya, mungkin ini akan lebih memudahkan. Sekarang gini, kas bertambah. Kas ini adalah aset. Ketika aset bertambah, simpan di sebelah mana? Kas sebelah debit, sebelah kiri ya. Debit karena bertambah harta. Kemudian modal juga bertambah. Modal bertambah di sebelah kanan. Oke, masih ingat bersama dasar akuntansi harta sama dengan utang dan ditambah modal, atau aktiva atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Seperti ini. Oke. Kemudian sekarang setelah dianalisis, sekarang kita masukkan ke tabel pengisian jurnalnya. Oke, tanggalnya silakan diisi, tapi yang penting kita akan belajar mana debit mana kredit ya. Nah, kas simpan di debit, isinya seperti ini. Kemudian modal di sebelah nilainya adalah 500 juta. Kemudian modalnya di kredit, nilainya adalah 500 juta juga. Jadi pengisian jurnal seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat bahwa kas dan modal ini tidak sejajar ya. Kas di sebelah kiri tapi modal agak menjorok ke kanan. Itu hanya untuk memudahkan melihat mana yang debit, mana yang di kredit. Ya. Adapun pengisian secara computerized dengan menggunakan software bisa seperti ini, bisa juga tidak seperti ini, bisa juga lurus. Yang jelas kalau di software itu sudah disediakan kolomnya. Jadi kita tidak usah memikirkan harus menjorok ke kanan seperti ini, nggak usah juga. Yang penting isian debit dan kreditnya aja yang harus benar, atau angkanya gitu ya. Oke. Nah, cara membacanya seperti ini. Bisa seperti ini ya. Kas di debit, modal di kredit. Bisa seperti itu, atau bisa lebih simpel lagi. Kas pada modal. Seperti itu penyebutannya ya. Kas pada modal sebesar 500 juta rupiah. Oke. Dari mulai sekarang penyebutannya ke depannya seperti itu ya, kas pada modal gitu. Next, yang kedua. Pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta rupiah secara tunai. Tenang, tadi kita punya modal 500 juta, sekarang kita beli 150 juta. Analisis kita adalah kita membeli kendaraan tunai. Kalau tunai berarti uang kita dikeluarkan, maka kasnya berkurang. Sementara yang kita beli adalah kendaraan. Kendaraannya bertambah. Jadi analisisnya adalah kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Oke, sekarang kendaraan adalah bagian dari aset ya. Ingat ajalah aset atau utang atau ekuitas, di antara yang ketiga aja. Nah, di sini kendaraan adalah aset. Aset kalau bertambah simpan di sebelah mana? Di sebelah debit. Nah, kemudian kas berkurang sebelah kredit. Nah, maka diisi caranya adalah gini. Disebutnya adalah kendaraan pada kas sebesar 150 juta rupiah. Begitu. Sudah mulai paham? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
pada tanggal 7 Januari 2020 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Membeli mesin fotokopi berarti mesin fotokopinya bertambah atau peralatannya bertambah. Nah, kemudian secara kredit. Kalau secara kredit apakah kita bayar? Enggak kan, namanya juga kredit. Ngambil mesin fotokopi tapi kita nggak bayar, berarti kasnya nggak berkurang. Ya makanya kas jangan disebut-sebut. Kalau kredit justru karena kredit tiba-tiba kita mempunyai hutang. Itulah bedanya dengan yang kredit. Maka sekarang analisisnya adalah peralatannya bertambah 50 juta, kemudian hutang bertambah. Gara-gara membeli mesin fotokopi, kita tiba-tiba mempunyai hutang. Seperti itulah ya. Coba kita analisis kembali bahwa peralatan bertambah, peralatan adalah aset. Jadi bertambah simpan sebelah debit. Hutang bertambah sebelah kredit gitu. Jadi penyebutannya adalah peralatan pada hutang sebesar 50 juta rupiah. Oke, sudah mulai paham nih teman-teman? Oke, mudah-mudahan paham ya, dan mudah-mudahan ini akan membuat mudah cara seperti ini. Next, tanggal 18 Januari diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta rupiah. Kita misalkan bahwa perusahaan yang sedang kita jurnal saat ini adalah perusahaan jasa fotokopi. Oke, dan tadi kita sudah membeli mesin fotokopi ya. Nah, sekarang mesinnya kita pakai dan hari ini mempunyai pendapatan dari jasa fotokopi yaitu sebesar 8 juta. Diterima pendapatan, diterima. Kalau diterima berarti kita nerima uang, maka kasnya bertambah. Langsung analisis, kas kita pasti akan bertambah karena kita nerima uang. Terus satunya lagi apa? Nah, diterima pendapatan. Jadi ada pendapatan. Pendapatannya bertambah juga. Jadi kas bertambah, pendapatan bertambah. Sekarang kita tuliskan kas bertambah di debit ya. Kemudian pendapatan bertambah di kredit. Kenapa pendapatan di kredit? Pertanyaannya gitu. Masih ingat? Kalau lupa maka lihat lagi video sebelumnya ya. Oke, pokoknya ginilah, pendapatan itu menambah modal ya. Setiap ada pendapatan menambah modal. Modal di sebelah kredit. Jadi kalau ada pendapatan maka pendapatan simpan sebelah kredit, begitu ya. Sebaliknya kalau ada beban, beban itu mengurangi modal. Jadi kalau ada beban maka beban simpan sebelah debit gitu, sebaliknya dari pendapatan. Oke, sekarang kita tulis. Ditulisnya adalah kas pada pendapatan sebesar 8 juta rupiah, begitu. Seperti ini penulisannya. Nah, referensi ini teman-teman mungkin saya belum menjelaskan tadi ya. Pengisian referensi yang di tengah ini adalah nomor akun. Nah, cara penomoran akun kan sudah ada di video sebelumnya ya. Misalkan kas ini nomor akunnya adalah 111. Jadi di referensi tinggal ditulis aja 111 begitu. Nah, kalau pendapatan misalkan pendapatan nomor 4111, maka di referensinya untuk pendapatan tulis aja 411. Misal seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 26 Januari 2020 dibayar asuransi bulan ini sebesar 750.000. Kita bayar asuransi hanya untuk bulan ini. Oke. Maka analisisnya adalah sekarang menjadi ada asuransi, ada biaya asuransi. Jadi bertambah biaya asuransi, begitulah 750.000. Karena tiba-tiba asalnya nggak ada jadi ada kan gitu. Jadi bertambah gitu ya, ada biaya asuransi 750.000 dibayar, berarti kasnya berkurang begitu. Jadi biayanya bertambah, kasnya berkurang. Tadi saya udah ngobrol ya, ketika ada biaya atau beban bertambah maka simpan sebelah debit, sebelah kiri, kemudian kas berkurang sebelah
kanan. Oke. Maka nyatetnya adalah beban asuransi pada kas sebesar 750.000. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan transaksi seperti ini. Ini adalah transaksi yang sangat jarang terjadi ya, bahwa beban asuransi dibayar bulan ini. Jadi bayar asuransi hanya untuk 1 bulan. Ini sangat jarang. Biasanya kalau asuransi itu misalkan 1 tahun, untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun. Kayak gini lah, perusahaan itu mempunyai kendaraan misalkan, dan kendaraannya itu diasuransikan untuk 1 tahun, maka dibayarnya hari ini gitu. Misalkan yang 750.000 ini adalah asuransi untuk 1 tahun, untuk 1 tahun ke depan. Maka pada saat ini jurnalnya bukan biaya asuransi atau beban asuransi, bukan, karena belum terjadi ya, tapi asuransi dibayar di muka. Jadi seperti itu ya, asuransi dibayar di muka pada kas. Seperti itulah. Dan nanti kalau saya kasih soal atau kasih ya latihan untuk teman-teman belajar di rumah, maka lihat kasusnya. Jangan-jangan beban asuransi atau asuransi dibayar di muka, kayak gitulah. Pokoknya tergantung dari kalimatnya atau dari kasusnya. Oke. Nah, sekarang tanggal 21 Januari 2020, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Oke. Kalau yang tadi jasanya sudah diselesaikan dan uangnya diterima, nah kalau sekarang uangnya belum diterima, berarti ada piutang, ada tagihan. Yang tadinya tidak ada tagihan sekarang menjadi ada tagihan, maka piutangnya bertambah. Yang satunya lagi apa? Pendapatan. Pendapatannya juga bertambah. Nah, setelah dianalisis kayak gini, kemudian nanti akan kita catat piutang bertambah di sebelah debit. Kenapa di debit? Karena piutang itu bagian dari aset perusahaan. Ya. Kemudian pendapatannya bertambah di kredit, karena pendapatan itu menambah modal. Karena modal di kredit kan. Oke, sekarang kita catat. Nyatanya adalah piutang pada pendapatan 5 juta, atau lebih lengkapnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Begitu. Oke. Nah, terakhir, tanggal 31 Januari ini sudah pasti terakhir kan, 31 Januari ya. Dibayar beban telepon bulan ini sebesar 1 juta. Bayar telepon bulan ini 1 juta. Oke. Dibayar, tiba-tiba ada biaya, maka beban telepon bertambah. Kemudian dibayar, maka kasnya berkurang. Nah, sekarang kita catat. Beban telepon itu bertambah di debit ya, ingat-ingat ya. Kemudian kasnya di kredit karena kita bayar. Lalu kita catat ke tabelnya. Maka beban telepon pada kas sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini juga biaya yang jarang dilakukan seperti ini. Biasanya teman-teman, yang namanya telepon itu dibayarnya bulan selanjutnya. Jadi kalau dibayar bulan selanjutnya, maka di akhir bulan menjadi hutang. Jadi bukan kas, tapi beban telepon pada hutang, begitu, atau hutang telepon gitu, lebih tepatnya seperti itu ya. Tapi lihat aja, tergantung konteks dari kalimat atau soalnya, atau kejadian di perusahaan ketika berpraktik seperti apa. Apakah bayar telepon ini untuk bulan yang sebelumnya, atau beban telepon yang kita bayar ini adalah beban telepon memang untuk yang bulan ini begitu. Itu harus kita pahami juga. Oke, kita analisis ya teman-teman ya, sesuai dengan definisi jurnal. Nah, ini ada latihan. Nah, ini teman-teman kalau mau paham jurnal maka harus mengerjakan latihan, kan harus banyak-banyak latihan gitu ya. Nah, latihan ini nanti akan saya jelaskan dan saya kerjakan di video selanjutnya. Nah, teman-teman kalau mau mengerjakan sendiri silakan ini difoto kemudian dikerjakan. Nah, kemudian nanti akan kita samakan dengan video yang akan saya buat selanjutnya.
Oke, paham ya? Oke, sepakat ya. Pokoknya jangan dulu teman-teman membuka video saya yang telah saya buat atau yang akan saya buat nanti, tapi kerjakan dulu. Nanti kita samakan untuk mengecek apakah sudah bisa atau belum membuat jurnal untuk perusahaan jasa ya. Ini adalah jurnal untuk perusahaan jasa. Beda lagi dengan nanti ada perusahaan dagang dan ada perusahaan manufaktur. Oke. Saya kira saya kira untuk latihan menjurnal sudah cukup. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran bagaimana membuat jurnal dan akan menjadi pemicu untuk teman-teman belajar jurnal lebih dalam lagi. Tonton terus video-video saya, akan saya share lagi video selanjutnya mengenai jurnal-jurnal yang lainnya. Dan ini adalah jurnal yang paling mudah. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.